Pertemuan. Besok adalah hari ulang tahun dari Wilhelmina Calyondra Weston yang ke-18. Namun gadis itu malah sudah persiapan untuk melarikan diri. Semua yang sudah ia siapkan, sudah nangkring manis di dalam kamarnya. Ia tidak bakal membawa apapun yang berasal dari ayah Valen. Dia sudah gerah dengan kenyataan bahwa dirinya selalu ada di dalam kungkungan perlindungan keluarganya. Di hari ini, sehari sebelum hari ulang tahunnya yang ke-18, dia sudah bersiap untuk melarikan diri. Hari ini ia melarikan diri dengan cara melompati tembok pagar rumahnya. Biasanya tembok pagar rumahnya itu dijaga oleh beberapa pengawal. Namun karena dirinya memang sudah bersiap-siap untuk melarikan diri, maka dia memberikan minuman dengan alasan minuman itu berasal dari rumah besar. Padahal minuman itu sudah diberi obat pencahar. Sehingga pengawal-pengawal yang berjaga di situ auto sakit perut. Saat mereka sedang sakit perut dan bolak-balik ke kamar mandi. Di saat itulah dia keluar dan melompati pagar. Jangan dikira bahwa gadis itu tidak bisa melakukan hal-hal seperti melompati pagar yang cukup tinggi. Karena Baby Lee memang sudah berlatih untuk hal-hal yang membutuhkan ketahanan tubuh dan juga martial art, seperti melompati tembok, dan juga menghajar orang. Baby Lee tertawa senang karena dia berhasil keluar dari tempat itu. Dan dia juga sudah menyiapkan nama panggilan untuk dirinya sendiri dan juga tempat di mana dia akan bersembunyi menjauh dari keluarganya untuk sementara. Nana Yondra dipilihnya menjadi nama sementaranya. Dia juga sudah mengumpulkan uang tunai bernilai ratusan juta rupiah yang disimpannya di rekening e-wallet nomor ponsel yang baru dengan nama Emma, sahabatnya. Dirinya hanya memberitahu seorang temannya yang bernama Emma Walters. Dan dirinya yakin kalau Emma tidak akan membocorkan rahasianya. Emma bahkan juga menolong Nana, nama baru dari Baby Lee, untuk bisa mendapatkan pekerjaan di tempatnya yang baru. Emma juga tahu di mana Baby Lee akan tinggal. Nana langsung menemui Emma. Saat pertama kali dirinya melarikan diri dari rumah besar Tuan Valen Weston. Emma, sehabis ini kakakku dan juga keluargaku pasti akan menemui kamu untuk menanyakan tentang keberadaan aku. Aku peringatkan sama kamu untuk tidak membocorkan di mana saat ini aku berada. Kalaupun kamu kelepasan ngomong, kamu harus segera memberitahukan kepada aku supaya aku bisa melarikan diri terlebih dahulu dari mereka. Kamu mengerti kan? Emang mengangguk-anggukan kepalanya tanda dia mengerti. Tenang aja Li. Nana. Aku tidak akan membocorkan rahasia kamu. Masa kamu sudah susah-susah harus ketahuan secepat itu? Paling tidak ya 2 bulan deh. Katanya sambil terkikik geli dengan pemikirannya sendiri. Membuat Nana menjadi kesal dengan perkataan dari temannya itu. Jangan doain yang seperti itu dong, soalnya kan aku baru saja bahagia karena bisa terlepas dari rumah yang penuh penderitaan itu. Masak malah sekarang kamu doain ya cuman 2 bulan saja. Emangnya kamu kuat kerja di cafe hits itu? Kamu kan gak pernah kerja, sekarang kamu mau kerja emang sanggup? Li. Cemooh Emma kepada Nana. Kamu harus ingat saat ini kamu tidak boleh lagi memanggil namaku Li, tapi memanggilnya harus Nana. Tahu enggak? Jangan sampai salah. Kalau kamu kelepasan aku bisa susah. Kata Nana dengan nada marah. Iya. Nana. Good. Kita sekarang langsung berangkat ke cafe hits di Lembang itu. Soalnya aku sudah janji sama mereka untuk mengantar kamu tepat waktu ke sana. Emang sih kamu mulai bekerja besok, tapi apa salahnya kalau kamu perkenalkan dulu dengan mereka? Kata-kata Emma sambil mengantar Nana menggunakan mobilnya. Dia harus segera mengantar anak konglomerat itu pergi dari sini karena bisa jadi pengawal dari Tuan Putri itu sudah menyadari bahwa Tuan Putrinya hilang.
Jangan sampai Emma tersangkut dengan keluarga konglomerat itu, karena bisa bahaya untuk seluruh keluarga Walters. Sementara itu di tempat lain, Gustaf sudah bersiap-siap untuk berangkat ke vilanya kakek di Lembang. Sebenarnya villa kakek itu adalah villa yang sering ditempati kakek dan dirinya saat weekend. Asistennya sebenarnya tidak setuju saat Gustaf mengatakan ingin menyendiri di villa yang di Lembang, karena itu pasti akan mengingatkan Gustaf kembali dengan kakeknya. Namun Gustaf tidak mau ke tempat lain selain ke tempat itu. Karena dirinya ingin menyendiri, dia memang ingin mengingat semua perjalanan kehidupannya bersama kakek di sana. Gustaf berangkat dengan sopir pribadi dan asistennya ke Lembang. Dia hanya membawa beberapa perlengkapannya untuk bekerja. Karena dia takut, apabila ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan harus dikerjakan saat itu juga. Gustaf tidak membawa pakaian dan perlengkapan ganti lainnya karena semuanya sudah tersedia dengan lengkap di villa kakek yang di Lembang. Sementara dirinya lagi mengecek email dan surat-surat berkas yang harus ditandatangani, tiba-tiba saja mobil di depan mobilnya itu berhenti mendadak. Untung saja Gustaf tidak sedang membuka laptopnya, hanya mengecek email lewat ponsel pintarnya. Jadi tidak ada adegan laptop yang terlempar gara-gara sopir pribadinya mengerem secara mendadak. Naasnya sopirnya tidak bisa mengendalikan mobil sehingga mobilnya sedikit menabrak mobil yang ada di depannya. Gustaf memegang keningnya yang seketika pusing gara-gara belum juga apa-apa sudah kena masalah di tengah jalan. Sebagai seorang tuan muda, sebenarnya dia tidak pernah mengurusi apa yang dilakukan oleh sopirnya. Tapi saat sopirnya turun untuk memeriksa mobil milik tuannya itu, tiba-tiba terjadi pertengkaran dengan pengemudi mobil yang di depan yang ketabrak tadi. Seperti biasa adegannya adalah orang yang ketabrak meminta ganti rugi karena mobilnya sedikit lecet akibat tabrakan tadi. Karena sopir dan asisten pribadinya tidak bisa mengatasi permasalahan yang terjadi, kemudian Gustaf ikut turun untuk menyelesaikan permasalahan yang telah timbul di sana. Mereka terlibat perdebatan yang cukup alot dengan kedua gadis yang mengemudikan mobil yang ketabrak itu. Gustaf sedikit tercengang melihat salah satu gadis yang tampak menawan walaupun sedang marah-marah kepada sopir dan asistennya. Sebetulnya Ken, asisten pribadi Gustaf, sudah dengan lemah lembut menjelaskan bahwa mereka akan menyelesaikan dengan memberikan uang untuk mengganti kerusakan yang diakibatkan oleh tabrakan itu. Namun gadis muda itu lebih marah ketika mereka menawarkan sejumlah uang untuk mereparasi mobil yang tertabrak tadi. Apa kalian pikir bahwa uang bisa menggantikan semuanya? Kalian tahu tidak kalau sekarang ini sebetulnya adalah waktu di mana aku masuk kerja dengan kalian menabrak membuat aku jadi tertunda pekerjaannya. Kata gadis yang menawan hati Gustaf sambil marah-marah, sedangkan gadis yang menyupir malah berusaha menenangkan temannya yang marah-marah itu. Gustaf hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat asisten dan juga sopirnya tidak mampu untuk meredakan masalah yang ada. Nona, maafkan perilaku dari sopir dan juga sekretaris saya ini. Kalau boleh saya tahu sebenarnya Nona ingin kami berbuat apa? Saya yakin mereka sangat menyesal karena kehilangan kendali saat menyetir. Tapi bukankah semua orang bisa melakukan kesalahan yang sama? Mungkin lebih bijaksana kalau kami minta maaf dan sebagai rasa penyesalan dan akan mengganti apa saja yang rusak dari mobil Nona. Kata Gustaf dengan sopan dan penuh hormat. Membuat si nona manis yang menawan hati Gustaf itu seketika kehilangan kata-kata dan hanya menatap Gustaf dengan pandangan terpesona. Cafe Hits. Sebuah sikutan dari Emma menyadarkan Nana yang masih dalam posisi terbengong melihat wajah tampan, yang sopan dan penuh kelemah lembutan caranya berbicara.
Nana kembali kesadarannya setelah menerima sikutan dari sahabatnya itu yang mengkode bahwa mereka akan kehabisan waktu. Gimana Nona? Apa yang harus kami lakukan supaya wajah cantik Nona itu dihiasi senyum kembali? Desak Gustav yang ingin melihat senyum di wajah gadis cantik di hadapannya. Tanpa melihat senyumnya saja, ada getar yang aneh yang belum pernah Gustav rasakan ketika berhadapan dengan wanita lain. Gustav merasakan bahwa gadis ini memiliki aura yang tidak biasa yang tidak pernah ditemukan di wanita-wanita cantik lainnya yang sering mendekati dirinya. Matanya yang indah, alisnya yang tebal dan melengkung sempurna, wajahnya yang bulat telur halus seperti sutra yang licin, pipinya yang kemerahan-merahan, bibir seksi yang seperti jeli. Semua yang ada di dalam diri wanita itu mengundang hasrat laki-lakinya untuk sekedar mencicipi rasa manis yang ia yakini ada di wajah cantik itu. Gustav memperkirakan umur dari wanita cantik yang ada di hadapannya itu mungkin baru sekitar 19 atau 20 tahun, tapi melihat wajah wanita itu menjadikan debar yang aneh di dalam jantung Gustav. Tidak usah. Saya sudah kehabisan waktu. Ingat, lain kali kalian harus hati-hati dalam menyetir mobil. Dasar. Menyusahkan saja. Kata Nana dengan mendongakkan wajahnya. Tidak melirik ke arah Gustav lagi, langsung berbalik ke arah mobilnya bersama dengan wanita yang satunya lagi itu. Nona, tunggu. Saya tetap mau bertanggung jawab loh. Berikan no ponsel Nona. Saya akan mentransferkan secepat mungkin. Kata Gustav yang sontak membuat asisten dan sopir pribadinya melongo karena terkejut. Biasanya tuan mudanya itu sangat dingin dan datar dalam menghadapi wanita-wanita yang ingin mendekatinya. Tapi ini lucunya malah Gustav yang berkesan untuk mengejar wanita cantik yang judes dan juga galak. Bahkan sampai rela menurunkan harga dirinya untuk bisa mendapatkan nomor ponsel wanita cantik yang kelihatan masih muda itu. Tapi tubuh gadis itu sudah ditarik oleh temannya sehingga tidak lagi memiliki waktu untuk menoleh ke arah Gustav lagi. Gustav berusaha untuk mengejar akan tetapi teman gadis itu sudah men-starter mobilnya dan melajukan mobilnya dengan cepat meninggalkan Gustav yang hanya bisa terdiam melihat kepergian wanita yang diincarnya itu. Ken, kamu cari informasi tentang wanita tadi. Kita harus bisa mendapatkan nomor ponselnya dan data-data pribadinya. Kata Gustav dengan nada ketus dan datar kepada asistennya itu. Dan asistennya hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya tanda dia mengerti apa yang diminta oleh tuan mudanya itu, namun yang saat ini dia tidak mengerti adalah kenapa tuan mudanya begitu getol mencari data pribadi dari wanita galak tadi. Baik tuan. Apakah kita bisa melanjutkan perjalanan kita sekarang tuan? Tanya Ken dengan nada hormat. Gustav sudah kembali dengan mode datar dan dinginnya seperti biasa. Sopir pribadi dan juga asistennya hanya bisa saling menatap melihat keanehan yang terjadi pada tuan mudanya itu. Sebagai orang yang lebih tua dan berpengalaman, sopir pribadinya sudah bisa menebak bahwa tuan mudanya itu jatuh cinta pada pandangan pertama dengan wanita muda tadi. Tapi memang kesenjangan usia antara Gustav dan juga gadis muda itu akan menjadi masalah baru antara keduanya. Tuan, apakah tuan muda ingin mampir ke Cafe Hits dulu untuk memantau pekerjaan para anak buah tuan yang ada di sana? Serta sekalian melakukan makan siang di sana. Kata Ken mengusulkan. Boleh saja. Kamu segera telepon ke manajer di Cafe Hits untuk mempersiapkan ruangan VIP yang biasa aku pakai. Ingat untuk memesan makanan kesukaan kakek karena aku ingin bernostalgia dengan makanan kesukaan kakek yang sering kita makan bersama. Kata Gustav sambil menerawang jauh. Sebenarnya Gustav sedang memikirkan hal lain. Dia berpikir kenapa kok dirinya bisa tertarik dengan gadis kecil seperti wanita yang tadi dia temui.
Dia tidak pernah merasakan debar seperti ini ketika bersama dengan wanita cantik lainnya. Bahkan wajah tanpa makeup si gadis kecil tadi sudah membuatnya bisa melupakan kesedihan dari kematian kakeknya. Wajahnya tetap ayu. Walau ia tidak memulasnya seperti wanita lain yang mendempul wajahnya sampai kayak tembok bercat kapur. Ken tampak sibuk untuk memesan makanan yang diorder oleh tuan mudanya itu. Asistennya itu sangat cermat untuk memesan semua makanan yang sesuai dengan lidah tuan mudanya. Mengingat baru kali ini sejak kematian dari kakeknya, tuan mudanya itu berinisiatif untuk memesan makanan. Sesampainya mereka di cafe hits milik dari Gustav itu, mereka langsung bergegas menaiki tangga VIP di cafe hits itu. Gustav sedikit heran karena dia melihat mobil dari wanita yang tadi tertabrak ada di parkiran cafe hits miliknya. Tetapi karena asisten dan supir pribadinya tidak menyadari adanya mobil itu di sana, jadi Gustav tidak membahasnya. Mereka bertiga langsung menuju ke tangga VIP room yang biasa dipakai oleh Gustav selama berada di cafe hits. Setelah Ken mengantar Gustav, ia langsung mengajak manajer untuk menemui Gustav sambil membawa berkas yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Gustav. Manajer dari Gustav rupanya membawa seluruh berkas dan juga biodata baru orang yang akan melamar menjadi pekerja di tempat cafe hits. Walaupun Gustav jarang sekali datang ke cafe hits, namun Gustav selalu memantau perkembangan dari cafe hits melalui manajer dan juga orang-orang terdekatnya yang memantau langsung ke lokasi cafe hits. Jadi setiap ada penerimaan pegawai baru pun, Gustav pasti ikut menyeleksinya walau tidak terlalu ikut campur tangan terlalu dalam. Tuan, makanan sedang disiapkan. Apakah tuan muda ingin langsung membicarakan masalah berkas dan juga penerimaan pegawai baru? Tanya manajer itu dengan nada hormat. Gustav hanya mengangguk-anggukkan kepalanya tanda dia menyetujui untuk manajer menceritakan masalah-masalah yang terjadi di cafe hits juga untuk masalah penerimaan pegawai baru yang baru saja dia dengar. Gustav tidak terlalu paham mengapa manajer membuka lowongan penerimaan pegawai baru. Apakah kondisi di lapangan begitu ramai sehingga mereka membutuhkan orang baru guna menangani masalah intern kafe? Jadi kami saat ini membuka lowongan untuk penerimaan pegawai baru dikarenakan kafe itu semakin ramai dan juga membutuhkan seseorang lagi untuk menangani masalah kafe supaya pelanggan tidak terlalu menunggu lama untuk penyajian ke meja pelanggan. Kata manajer dengan tegas. Sudah ada kandidatnya. Sudah ada yang melamar, Tuan. Dan sudah saya terima. Karena selain secara penampilan oke, pekerjaan juga cukup cekatan. Karena baru saja pihak manajemen sudah mengetesnya. Kata manajernya yang bernama Handri Susilo. Seorang lajang yang memiliki dedikasi yang cukup tinggi juga. Oh oke tuh. Mana biodatanya? Laki-laki atau perempuan? Tanya Gustav sambil mencari biodata anak baru. Ia berniat memanggilnya untuk interview. Mumpung dia di sana. Ini Tuan. Kata sang manajer menyerahkan biodatanya. Asisten pribadi. Ini biodatanya, Tuan. Kata sang manajer sambil menyerahkan biodata pegawai baru yang sudah ia bawa di tangannya. Awalnya Gustav tidak terlalu memperhatikan biodata pegawai baru yang diserahkan oleh manajernya. Karena bagi dirinya yang lebih penting adalah kemampuan orang tersebut dalam bekerja. Mungkin kalau dirinya bisa mewawancarai, mungkin dirinya bisa lebih tahu kemampuan orang yang diterima oleh manajernya itu. Tapi dirinya tertegun saat melihat gambar foto orang yang melamar bekerja di cafe hits. Ini adalah orang yang dia cari. Ini adalah gadis yang sama yang tadi bersih tegang dengan asisten dan juga sopir pribadinya. Siapa namanya? Tanya Gustav dengan nada senang. Matanya bahkan berbinar-binar melihat foto yang ada di tangannya itu.
Senyum gadis itu sangat mempesona. Oh, gadis itu namanya Nana Yondra. Katanya sih dia itu gadis yatim piatu yang tidak memiliki keluarga. Di sini pun dia hanya mengontrak di sebuah rumah kecil dekat Villa Eden. Jelas manajernya tanpa ada rasa curiga. Pikir manajernya. Gustav hanya sekedar ingin tahu saja tentang pegawai baru yang sudah diterima oleh manajemen dari Cafe Hits. Hal yang aneh lainnya yang diamati oleh asisten pribadinya itu adalah Gustav kemudian menggosok-gosokkan kedua belah tangannya tanda dia sangat excited dengan rancangan yang ada di dalam pikirannya yang belum dapat ditebak oleh asistennya itu. Ada apa, Tuan? Tanya Ken melihat Gustav. Tuan mudanya itu hanya senyum-senyum sendiri sambil melihat ke arah biodata yang dipegang Gustav saat ini. Kamu tidak usah susah-susah untuk mencari data-data pribadi dari gadis yang tadi kita temui di jalan. Karena orang itu sudah menyerahkan data-data pribadinya secara sukarela kepada kita. Jadi meringankan bebanmu sedikit, Ken. Kata Gustav dengan senyum tipis yang menghiasi wajahnya. Asistennya pun hanya bisa tertegun melihat bos mudanya itu tampak gembira hanya dengan mendapatkan data-data pribadi dari gadis yang tadi mengajak dirinya dan juga sopir pribadi bertengkar di tengah jalan. Jadi tuan muda sudah mendapatkan data-data pribadi dari gadis itu ya? Apakah gadis itu yang melamar menjadi pegawai di Cafe Hits? Tanya asistennya dengan nada hati-hati. Gustav melirik ke arah asistennya itu dan hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. Mau diinterview sekarang juga? Bukannya gadis itu berarti sekarang sedang trial bekerja di Cafe Hits? Tanya asistennya laki dengan suara datar seperti biasa. Bagian pramusajikan. Gustav sekarang kembali bertanya kepada manajernya tentang posisi yang saat ini ditempati oleh Nana. Iya. Sahut manajer dari Cafe Hits dengan tampang tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba tuan mudanya ini tampak tertarik dengan gadis yang saat ini melamar sebagai pramusaji di Cafe Hits? Aku tidak akan menginterview gadis ini tapi langsung pindahkan saja dia ke villa kakek. Aku mau dia bekerja sebagai asisten pribadiku di sana. Yang berarti tugasnya hanyalah memantau semua kebutuhan pribadiku. Buat gajinya 10 kali lipat dengan gaji pekerjaannya yang di sini. Dan jangan lupa buat dia menandatangani kontrak bahwa dia harus bekerja minimal 1 tahun bersamaku atau kalau tidak dia harus mengganti rugi sebesar 1 miliar. Kata Gustav sambil menyeringai jahat. Karena sebetulnya tujuan dia adalah untuk mengikat gadis itu untuk berada di sekitarnya. Dia tidak percaya kalau dirinya tidak bisa menaklukkan gadis itu. Dia melakukannya karena dia mulai tertarik dengan Nana si gadis misterius. Dia kok tidak yakin bahwa Nana ini adalah seorang yatim piatu. Karena aura gadis itu sangat berbeda dengan gadis cantik lainnya yang biasa ditemui sedang mengejar-ngejar dirinya. Manajer dan asisten dari Gustav melakukan saja tanpa banyak bertanya. Mereka yakin ada sesuatu yang Gustav inginkan dari gadis itu. Terutama sang manajer langsung bergegas memanggil gadis itu untuk segera menandatangani kontrak yang sudah sejak tadi dipersiapkan dirinya waktu menerima perintah langsung dari sang big boss. Di ruangan sang manajer sebetulnya Nana merasa curiga dengan pengaturan yang baru saja terjadi maka dia dengan tidak takut-takut langsung bertanya secara belak-belakan kepada sang manajer Cafe Hits. Pak, tadi kan saya sudah diterima sebagai pramusaji di Cafe Hits ini kenapa sekarang saya dipindahkan menjadi asisten pribadi dari pemilik Cafe Hits? Tanya Nana dengan nada bingung. Ya memang sebenarnya tadi kamu sudah diterima sebagai pramusaji di Cafe Hits ini. Namun ketika saya menceritakan tentang kondisimu sebagai yatim piatu dan juga mengontrak rumah kecil di samping Villa Eden, mungkin Big Boss merasa iba dengan kamu. Kemudian menawarkan pekerjaan yang lebih baik dari hanya sekedar menjadi pramusaji dengan bayaran yang kecil.
Akhirnya Tuan menawarkan kamu untuk menjadi asisten pribadinya dengan bayaran 10 kali lipat lebih besar daripada gaji di tempat ini. Pekerjaannya pun sangat gampang, hanya perlu mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan pribadi dari Big Boss. Jadi gimana? Bahkan kamu kan tidak usah menyewa atau mengontrak rumah. Uang kamu bisa kamu simpan untuk kebutuhan kamu sehari-hari. Bujuk sang manajer dengan kata-kata persuasif yang meyakinkan Nana untuk segera menandatangani surat kontrak kerja. Nana pun mengangguk-anggukan kepalanya, tanda dia sadar bahwa apa yang dikatakan oleh sang manajer itu ada benarnya. Saat ini dirinya bukan lagi seorang nona muda, namun harus benar-benar bekerja menghemat supaya dirinya bisa bertahan selama mungkin dari kungkungan keluarganya yang begitu menyesakkan. Baiklah, aku akan menandatanganinya segera. Mana pulpennya biar aku bisa langsung menandatanganinya. Tata Nama sambil tidak lagi membaca surat kontrak yang tertera di sana. Diam-diam sang manajer mengulum senyum karena dia bisa mendapatkan tanda tangan Nana tanpa banyak protes lagi. Padahal dia berpikir bahwa Nana ini sangat cerdas, tapi rupanya gadis ini masih terlalu muda dan masih sedikit kurang berpengalaman. Setelah menandatangani surat kontrak yang dimaksud, Nana langsung segera bersiap untuk pindah ke villa yang dimaksudkan oleh sang manajer. Nana akan diantar oleh supir kafe menuju villa yang dimaksud untuk bertemu dengan Big Boss-nya. "Pak, bosnya udah tua ya?" tanya Nana dengan sedikit kebingungan. "Sangat mudah kalau tuannya udah tua. Anggap saja kayak babysitter gitulah. Kerja gak akan terlalu sulit. Bagaimanapun dirinya nona muda, gak akan segampang itu kalau dirinya mau melakukan menjadi pelayan." "Ah, masih muda kok, Non. Kabarnya malah tuan mudanya itu sangat hot," kata sang supir sambil ketawa-tawa. Membuat Nana cuman bisa meringis saja. Emang kok bisa hot? Tampan gitulah. Dan dengar-dengar juga masih lajang itu. Gosip sang supir dengan nada pelan. Seakan takut kalau ada orang lain yang nguping. Padahal dirinya hanya berdua dengan Nana. Nana semakin cemas. Takut kalau dia gak bisa mengendalikan dirinya bersama tuan muda yang katanya hot itu.